Sampurasun, hai semuanya, selamat datang di Rasmupi ID. Oke, langsung aja sesuai judul. Di sini saya akan menceritakan alur dari film Dear John yang rilis tahun 2010 dan dibintangi oleh Nona Amanda Seyfried sebagai Savannah yang punya mata indah itu lo coy, sama Mamang Channing Tatum sebagai si John. Film ini bergenre drama romantis dengan rating di IMDb 6,3. Oke semua, langsung aja kita mulai alur filmnya. Oke, si John ini adalah seorang tentara pasukan khusus US yang sering bertugas ke medan pertempuran, dan Savannah sendiri adalah seorang mahasiswa. Suatu ketika saat si John berlibur santai di pantai, tidak sengaja bertemu dengan Savannah yang sedang liburan juga dengan teman-temannya. Awal perkenalan mereka yaitu saat tas Savannah gak sengaja kecebur ke laut oleh temannya Savannah. Si John yang melihat hal tersebut refleks langsung loncat ke laut untuk mengambil tas Savannah. Gentleman banget lah pokoknya. Secara kan ya doi special force. Nah, dari situ awal mula mereka berkenalan. Si John pun berkenalan dengan tetangganya Savannah yang bernama Tim Whedon dan anaknya Alan. Saat berjalan, si John ditawari tumpangan oleh Tim dan Alan untuk pulang ke rumah. Seiring berjalannya waktu, pertemanan mereka pun terus berkembang. Saat pulang kencan, Savannah diajak si John ke rumahnya untuk dikenalkan dengan ayah John yang punya hobi mengoleksi koin. Beralih ke scene lain, suatu ketika Savannah mengajak John ke sebuah rumah yang sedang dibangun. Tiba-tiba saat cuaca sedang cerah-cerahnya, turun hujan cukup deras bro. Dan mungkin itu diharapkan ya sama si John atas sama John bawah. Karena terbawa suasana hingga akhirnya mereka bertukar jigong di bawah derasnya hujan. Asik bener ya John. Dan sekaligus mengukuhkan ikatan cinta antara mereka. Waduh. Dari situ hubungan Savannah dan si John semakin erat, dekat, dan hangat. Suatu ketika saat di pantai, Savannah tidak sengaja mengatakan bahwa ayah John seperti Alan anak Tim. Ya seperti autis gitulah pokoknya. Si John sedikit kecewa pada Savannah. Hingga saat mood si John gak baik, si John terlibat pertengkaran dengan teman-teman Savannah. Dan tidak sengaja juga memukul Tim yang tiba-tiba datang dari belakang. Selang beberapa waktu, John meminta maaf pada Tim dan menitipkan sebuah surat untuk Savannah. Dari situ mereka berpisah. Si John kembali ke medan pertempuran dan Savannah kembali kuliah. Selama LDR-an, mereka selalu saling berkirim surat satu sama lainnya. Asli, sad sekali nih boy. Selama LDR-an juga, Savannah tampak lebih dekat dengan Tim dan sesekali Savannah selalu mengunjungi ayah John. Suatu ketika, John pun pulang kembali dan melepas rindu dengan Savannah. Dan terjadi lagi hal itu. Ya, pokoknya lah. John pun berangkat lagi berperang. Dan dua sejol ini berkirim surat kembali seperti sedia kala. Seperti sebelumnya maksudnya ya. Hingga suatu waktu Savannah tidak mengirimi surat kepada si John lagi. Ya, harap-harap cemas ya si John. Setelah sekian lama tidak ada surat untuk John, akhirnya Savannah mengirimi surat untuk John dan sekaligus memberitahu bahwa Savannah kini sudah bertunangan dengan orang lain. John sangat patah hati sekali. Untuk melupakan rasa sakit hatinya, si John terus memperpanjang masa tugasnya. Hingga suatu ketika si John pun tidak diperpanjang masa tugasnya oleh atasannya, dan si John malah dipulangkan. Akhirnya setelah dipulangkan, John merawat ayahnya yang masuk rumah sakit dan pada akhirnya ayah John meninggal dunia. Komplit sekali penderitaan si John ini. Nih John, saya kasih tahu nih. Sejak dulu begitulah cinta. Penderitaannya tiada akhir. Dari dulu begitulah cinta. Penderitaannya tiada akhir. Setelah pemakaman ayahnya, si John pergi menemui Savannah dan mengajak ke rumah Savannah. Alangkah terkejutnya John, ternyata yang bersunting Savannah yaitu tetangganya sendiri, yaitu Tim. Dasar ya. Mau gak mau John harus belapang dada melihat semua kenyataan ini. Anjay, ngeri kali bos. Selanjutnya John dibawa ke rumah sakit menemui Tim yang sudah tidak
sudah tidak berdaya di kursi roda. Setelah dari rumah sakit, John pergi ke rumah Havana untuk ngobrol, menanyakan semuanya hingga dua sejoli cekcok. Setelah suasana yang cukup tegang karena tensi obrolan John dan Havana tinggi, John pergi dengan rasa kecewa dan menjual semua koin mendiang ayahnya. You know what, coy? Uang hasil dari penjualan itu John serahkan untuk membiayai si kampret Tim yang udah nikungnya. Gila, sedut gak tuh, coy? Akhirnya setelah sekian lama, entah disengaja atau tidak, John bertemu kembali dengan Havana di sebuah kafe dan film pun berakhir. Akhir yang membahagiakan ya guys. Lumayan lah, gak nanggung amat endingnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe untuk cerita film lainnya. Bye coy.